Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat teman-temanku semua. Untuk Pak Uda, Bu Alif, pada siang hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Tetapi sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Huda akan bertindak sebagai coach, dan Bu Alif akan bertindak sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Uda berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Pak. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Uda. Nah, itu rubrik akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Uda, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik, Pak Minto, terima kasih. Kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat cooking hari ini yaitu kehadiran penuh. Untuk yang kedua, sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching, ya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil salah satunya, Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang Pak Uda inginkan? Harapan saya, melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai itu bisa mengarahkan uji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Dilanjut, yang kedua, agar saya bisa memunculkan ide-ide baru kepada si uji. Oh, ini sampun saya catat. Berarti Pak Uda ingin nanti sebagai coach dan Bu Alif sebagai uji. Mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Gitu ya? Betul sekali, Pak Bunto. Oke, sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Uda dan Bu Alif. Silahkan Bu Alif dan Pak Uda. Oke, terima kasih Pak Minto. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Selamat malam Pak Huda. Malam juga Bu Alif. Apa kabar Bu Alif? Bagaimana? Sehat? Bagaimana keadaan di sekolah? Alhamdulillah baik Pak Huda. Alhamdulillah anak-anak baik semua dan sehat Pak Huda. Alhamdulillah juga Bu Alif.
Mohon maaf ya, ada apa ini kok tumben menghubungi saya? Iya Pak Huda, mohon maaf. Gini Pak Huda, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan Pak Huda yang sekarang saya alami. Terkait profesi saya Pak Huda sebagai guru, juga saya sebagai ibu rumah tangga Pak Huda. Iya, jadi pada kesempatan kali ini, apa yang ingin Ibu sampaikan mengenai hal apapun? Gini Pak Huda, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini itu tentang bagaimana saya ingin memanage waktu sebaik mungkin ketika saya itu sebagai guru maupun saya itu sebagai ibu rumah tangga, agar kedua tugas yang saya lakukan itu semuanya bisa berjalan dengan baik, Pak Uda. Baik, Bu Alif. Jadi pada kesempatan ini Ibu ingin bisa memanage waktu terkait profesi Ibu sebagai guru maupun sebagai ibu rumah tangga. Terus kira-kira prioritas dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Bu Alif itu sekarang ini? Dan pencapaian apa yang ingin Ibu capai pada saat ini? Oh iya Pak Uda, jadi gini, ketika sekarang posisi saya itu di sekolah, itu banyak sekali pekerjaan Pak Uda yang harus saya kerjakan. Selain tugas pokok saya itu sebagai guru untuk mengajar, ternyata banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalnya terkait tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS dan harus saya kerjakan Pak Uda. Ini input ARKAS ini yang harus segera mungkin untuk dilaksanakan. Padahal kan juga saya ini sebagai guru harus mengajar di kelas. Itu kan membagi waktunya sulit sekali Pak Huda. Kita sudah habis seharian mengajar di sekolah, kapan kita melakukan input ARKAS, dan kapan lagi kita harus menyelesaikan administrasi pembelajaran Pak Huda. Kalau kita pulang ke rumah, Pak Uda, kita masih harus dihadapi dengan urusan keluarga. Dan kadang masih membawa atau mengerjakan tugas sekolah yang belum terselesaikan. Jadi posisi saya itu Pak Uda kira-kira itu sedang di posisi 6 Pak Uda. Jadi mau ngerjakan ini takut ada yang terlewat, ngerjakan ini takut yang terlantarkan. Jadi bingung Pak Uda saya. Betul sekali apa yang diutarakan Bu Ali. Memang memanage waktu itu sangat sulit sekali ya. Saya bisa merasakannya. Apa yang sedang Ibu rasakan. Susah memanage itu. Menjadi pendidik sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Kemungkinan kalau ada peluang yang Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan, kira-kira apa nih solusi yang Ibu punya? Solusi saya itu punya rencana bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas saya sehari-hari untuk memanage waktu. Jadi gini, ketika saya di posisi 6, saya berharapnya Pak Huda itu bisa menjadi di posisi 9. Jadi ketika saya berada di sekolah, itu bisa menyelesaikan tugas sekolah, saya membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus saya dahulukan atau waktu yang harus saya segera lakukan. Tapi yang paling utama itu kan tugas kita mengajar di kelas ya Pak Huda. Jadi di sela-sela jam itu, misal jam 12 setelah anak pulang, saya gunakan untuk mengerjakan administrasi sekolah dan juga untuk input ARKAS Pak Huda. Juga yang paling penting kerjasama yang baik dengan rekan guru, kita bagi tugas. Jadi semua pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Ketika saya berada di rumah, saya harus mengurus keluarga dulu, jadi mementingkan keluarga dulu lah, menyiapkan keperluan suami, menyiapkan keperluan anak,
Baru jika saya ada waktu itu kita mengerjakan tugas sekolah yang belum terselesaikan. Iya, betul sekali Bu. Pastinya dalam memilih waktu harus punya solusi, strategi, dan tentunya tidak semulus apa yang kita bayangkan. Pasti di dalamnya ada hambatan. Kira-kira apa ini Ibu solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu dapatkan? Cara saya mengantisipasi kalau ada tugas atau lagi itu tugas tambahan lagi selain tugas yang saya kerjakan sekarang ini, yaitu saya dengan mengendalikan diri, Pak. Saya harus percaya bahwa semua yang dikerjakan itu pasti akan selesai dan ada jalan keluarnya. Kemudian komunikasi dengan keluarga terkait pekerjaan yang saya kerjakan agar keluarga, terutama suami itu bisa memahami pekerjaan yang saya lakukan, Pak. Betul sekali Bu Arif. Kita harus selalu ada komunikasi dan komitmen. Selanjutnya, apa komitmen terhadap rencana ini, Bu Arif? Komitmen saya terkait rencana itu, saya membuat jadwal kegiatan yang harus saya lakukan. Terus meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan keluarga serta rekan kerja di sekolah, Pak Uda. Betul sekali. Rencana Ibu yang Ibu buat dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama agar tidak ada miskomunikasi. Betul sekali, boleh saya juga setuju. Alhamdulillah, permasalahan yang Ibu alami sudah ada solusi. Dan Ibu Alif bisa bertanggung jawab mengetahui inti dari permasalahan dari Ibu Alif. Dan sekarang bagaimana timbal baliknya dari apa yang sudah Ibu Alif alami ketika kita sudah membicarakan permasalahan yang Ibu alami? Sekarang itu saya sudah merasa lega, sudah bisa bicara tentang permasalahan ini. Beban saya itu terasa lebih ringan, Pak Uda, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Kapan atau kira-kira 1 minggu lagi saya ketemu Pak Uda lagi, nggih, lewat Meet, nggih Pak Uda, nggih, untuk membicarakan ini, Pak Uda. Boleh Bu Alif, sangat boleh sekali. Alhamdulillah, kita sudah bisa berbagi dan mencari solusi bersama. Saya doakan Ibu Alif bisa menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa ada hambatan sesuatu apapun. Oke, terima kasih Pak Uda. Assalamualaikum Pak Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas coachingnya oleh Pak Uda dan Bu Alif. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Uda. Tetapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu percakapan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tertentang dari mulai tujuan, indikator, dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Dan terakhir adalah tanggung jawabnya juga sudah tampak. Kemudian yang kedua tadi, di awal tadi Pak Uda ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali. Pak Uda sudah menanyakan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi, yang dapat memancing ataupun memunculkan potensi dari coaching dalam menyelesaikan permasalahannya.
Nah, pertanyaan pertama buat Pak Uda, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tadi indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Terima kasih Pak Minto atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang berbobot. Harapannya Ibu Ali bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi saat ini. Kemudian Ibu Ali juga bisa menjalankan aktivitas sekolah maupun aktivitas di rumah dengan lancar. Nah, Pak Huda tadi kan sudah melakukan praktek coaching dan sudah bisa melakukan praktek menjadi coach. Tadi juga sudah mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi nih, misalnya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Uda pada coaching untuk hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, bisa menjadi pendengar aktif dan juga kehadiran penuh. Jadi selama mengcooking seseorang atau mengcooking cookie itu kita harus dapat mendengar dengan aktif, yaitu mencari bahan pertanyaan-pertanyaan untuk si cookie-nya supaya cookie dapat mendapatkan motivasi dari pertanyaan-pertanyaan si cookie. Seperti itu ya. Nah, kemudian kehadiran penuh semoga bisa tercapai lagi kompetensinya, bisa menjadi lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini akan selalu berkembang lagi seperti itu. Dan seperti tadi menurut saya itu masih perlu tambahan lagi ya, dapat dikembangkan lagi, tidak terbatas untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang penting si cookie-nya itu dapat mengetahui kompetensi dirinya sendiri dan dapat memutuskan sesuatu dengan pikirannya sendiri. Terima kasih Pak Mito. Oke Pak Uda. Terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih sekali lagi latihan coaching pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Uda dan terima kasih Bu Alif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Buat teman-teman, Bapak Ibu, calon CGP Angkatan 7. Pada malam hari ini, kita akan mengadakan sesi cooking. Sebelum mengadakan sesi cooking, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Pada saat ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Alif akan bertindak sebagai coach. Sedangkan Pak Minto bertindak sebagai cookie. Kalau boleh tahu Bu Alif, kompetensi cooking apa ya yang ingin dikembangkan pada sesi cooking hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam
sesi coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Alif. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nantinya akan seperti apa, Bu Alif? Yang Bu Alif inginkan itu seperti apa ya, kalau boleh tahu? Oke, Pak Uda. Untuk sesi coaching kali ini, harapan saya itu melalui pertanyaan yang berbobot, saya itu sebagai coach itu bisa mengarahkan coachee atau orang yang mempunyai masalah tadi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Terus yang kedua itu saya bisa memunculkan ide-ide baru kepada si kuci tersebut, Pak Huda. Baik, Bu Alif. Sudah saya catat ini ya. Berarti Bu Alif nantinya ingin Pak Minto sebagai kuci mendapatkan solusi dari permasalahannya serta dapat memunculkan ide-ide baru ya. Betul sekali Pak Huda. Baik, untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Alif dan Pak Minto. Silakan. Ya, terima kasih Pak Uda. Selamat siang Bu Alif. Apakah kabar hari ini bisa mempunyai waktu luang? Selamat siang Pak Minto. Ada apa ya Pak ya? Saya lihat Pak Minto hari ini agak murung nih. Tidak seperti biasa, tumben sekali nih. Lakukan gimmick ini. Ada apa Pak Minto? Iya Bu Alif. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Ada beberapa masalah yang saya alami. Oke Pak Minto. Masalah apa ya Pak ya kira-kira? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Minto rasakan. Mungkin saya bisa membantu Pak Minto. Ya, begini Bu Alif masalahnya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di dalam kelas saja saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Ini merupakan masalah bagi saya, Bu Alif. Oke. Jadi Pak Minto itu di kelas itu punya masalah murid-murid yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan murid-murid Pak Minto itu hanya 50% yang mengerjakan tugas dari Pak Minto. Gitu. Jadi apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Minto? Iya Bu Alif, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tersebut tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di dalam kelas itu Bu Alif. Gitu. Menurut Pak Minto nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Minto itu apa? Iya Bu Alif, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah ada beberapa hal.
Yang pertama itu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Selain itu, pembelajaran saya itu terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, berarti banyak berbicara ataupun ceramahnya. Selain itu, pembelajaran saya hanya bercerita saja di depan murid-murid saya. Kemudian, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat ataupun aktif berbicara pada pembelajaran saat di dalam kelas tersebut, Bu Alif. Oh, begitu Pak ya. Jadi penyebab murid-murid Pak Minto itu kurang antusias itu karena pembelajaran yang dilakukan sama Pak Minto itu membosankan dan terlalu monoton. Terus Pak Minto itu terlalu dominan untuk berbicara di depan murid. Dan Pak Minto kurang memberikan kesempatan untuk murid berpendapat. Oke. Dan kira-kira nih Pak Minto, apa saja nih yang dapat membuat murid Bapak Minto itu antusias dalam pembelajarannya Bapak itu apa saja kira-kira? Menurut saya, Bu Alif, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Selain menyenangkan, menginginkan pembelajaran yang asik. Selain asik juga, pembelajaran itu adalah tidak monoton. Selain tidak monoton, pembelajaran itu tidak membosankan. Itu yang menjadi keinginan murid-murid saya. Ya. Saya sependapat dengan Bapak. Murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Lalu menurut pendapat Pak Minto, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Minto itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Iya, Bu Alif. Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu, murid itu diajak untuk ice breaking. Selain ice breaking, proses pembelajaran bisa menggunakan game. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu asik, menarik, dan menyenangkan. Seperti itu, Bu Alif. Jadi Pak Minto mau melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, terus aktif dalam pembelajaran, melakukan ice breaking ataupun game ya Pak Minto. Lalu mengenai tugas ini Pak Minto yang diberikan kepada murid nih, apakah kira penyebabnya sehingga murid Pak Minto itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu tadi? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu kepada murid terlalu banyak. Selain itu, tugas itu hanya berisi banyak pertanyaan saja, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Seperti itu, Bu Alif. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa ya? Apa saja ya yang di kelas itu? Saya hanya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Itu, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks yang ada di perpustakaan tadi, Pak Minto? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video, YouTube,
artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, seperti TikTok ataupun Kuis. Pastinya kalau murid-murid itu diajak dalam proses pembelajaran seperti itu, pastinya sangat menggembirakan, sangat asik, dan sangat menyenangkan. Nah, betul sekali Bapak. Bapak bisa menggunakan sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, terus bisa menggunakan kuisis juga bisa. Apalagi juga kita bisa menggunakan TikTok. Saya yakin sekali Pak Minto itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pastinya murid Pak Minto itu akan menjadi antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan, menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Seperti itu, Bu Ali. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Bapak Minto ya. Amin. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya di kelas, Bu. Wah, bagus sekali Bapak Minto. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan yang Pak Minto inginkan. Untuk kemudian ini kita kan sudah melakukan sharing ya Pak Minto ya. Untuk waktunya Pak Minto, kira-kira saya bisa ketemu lagi sama Pak Minto untuk membicarakan keberhasilan Pak Minto ini kapan Pak Minto? Iya, besok di lain waktu kita ketemu membicarakan permasalahan-permasalahan ini, kita tidak lanjuti, kita evaluasi bersama, mungkin bisa kita tatap muka di sekolahan saya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, siap Pak Minto, siap. Saya selalu siap Pak Minto. Kapan Pak Minto menghubungi saya selalu siap. Oke. Terima kasih Bu Ali atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin. Amin, amin. Sama-sama Pak Minto. Terima kasih Bu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas praktek cookingnya Bu Alif dan Pak Minto.
Dalam cooking tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Alif. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu percakapan cooking tadi. Secara garis besar untuk alur tintanya pada saat cooking tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tentang dari mulai tujuan, indikator, dari permasalahan juga sudah tampak. Dan sudah tampak semua. Di checklist saya sudah tertentang dari mulai tujuan, indikator, dan permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah tampak. Dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Kemudian untuk yang kedua, tadi di awal Bu Alif ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Tadi juga sudah tampak sekali Bu Alif. Sudah menanyakan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi. Yang juga dapat memancing ataupun memunculkan potensi dari si cookie dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang pertama buat Alif, setelah melakukan cooking tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dan apa yang tadi indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Oke, terima kasih Pak Huda atas pertanyaannya. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaan itu termasuk pertanyaan berbobot, Pak Huda. Terus harapannya saya itu bisa membuat Pak Minto itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian saya berharap Pak Minto itu bisa melakukan pembelajaran yang tidak membosankan, pembelajarannya bisa menarik, bisa asik, bisa membuat anak-anak itu senang. Terus tidak monoton dan tidak membosankan. Seperti itu Pak Huda. Ya, bagus sekali Bu Alif. Tadi kan sudah melakukan praktik cooking dan sudah bisa melakukan praktik menjadi cook ya. Iya, Pak Huda. Tadi juga sudah mengembangkan potensinya sebagai kompetensi sebagai cook dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk cooking yang akan datang lagi, misalkan kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Ibu Alif pada cooking pada malam ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu bisa menjadi pendengar aktif dan juga kehadiran penuh. Semoga bisa tercapai lagi kompetensinya, bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga yang jelas bisa membuat pertanyaan berbobot ini bisa saya kembangkan lagi, seperti itu Pak. Sudah. Baik. Terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup ya. Terima kasih atas cooking hari ini. Saya ucapkan selamat buat Alif dan Pak Minto. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat teman-teman, Bapak Minto juga Bapak Huda. Hari ini kita akan melakukan praktek kucing, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu
Untuk saya, Ibu Alif Andriati sebagai pengamat dan Bapak Minto sebagai coach dan Bapak Huda sebagai coachee. Sebagai coach, Bapak harus mempunyai kehadiran penuh untuk coachee, menjadi pendengar yang aktif, menyimak apa yang disampaikan oleh coachee nantinya, dan juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada coach dan coachee, monggo dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya, Bu Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Selamat siang, Pak Minto. Apakah Pak Minto malam ini ada waktu yang longgar? Selamat malam juga, Pak Huda. Ini lagi santai saja, Pak Huda. Ada apa sih? Ada yang bisa saya bantu, Pak Huda? Mohon maaf, Pak. Jadi mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa, Pak Huda. Ini lagi nyantai kok. Gimana? Apa yang Pak Huda harapkan dari pertemuan kita hari ini, Pak Huda? Silakan. Begini, Pak Minto. Saya mau bercerita tentang masalah saya, Pak. Silakan, Pak Huda. Pak Huda mempunyai masalah apa? Apa yang perlu diceritakan, Pak Huda? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh, masalahnya Pak Huda ini apa? Coba Pak Huda ceritakan apa yang sedang Pak Huda rasakan. Mungkin saja saya bisa bantu, pasti kita akan pecahkan bersama-sama. Seperti itu, Pak Huda. Begini, Pak Minto. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas saya. Sedangkan waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Oh, memangnya bagaimana bisa, Pak Huda? Lalu apa yang membuat Pak Huda sampai mendapatkan teguran dari kepala sekolah jenengan? Kalau menurut saya, itu sebenarnya masalahnya begitu serius, toh, Pak. Tidak begitu serius bagaimana? Tidak serius yang bagaimana, Pak Huda? Bapak kepala sekolah itu mengkritik tentang proses. Iya, Pak Huda? Kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Oh, memangnya proses mengajar yang bagaimana yang Pak Huda lakukan? Sampai-sampai mendapatkan kritikan, kalau boleh tahu, Pak Huda. Saya itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan sumber-sumber belajar lain pada waktu pelaksanaan supervisi itu, Pak. Saya memang jarang menggunakan buku teks. Nah, hal itu sepertinya yang membuat Bapak kepala sekolah keberatan dengan cara mengajar saya. Karena saya tidak memakai buku teks. Seperti itu, Pak Minto. Sebenarnya bagus sekali, toh, Pak. Menggunakan sumber-sumber belajar yang lain
Lalu setelah mendapat teguran, bagaimana tanggapan Pak Huda dengan respon dari kepala sekolah tersebut, Pak? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung. Dan hal tersebut sampai disampaikan kepada salah satu rekan sejawat saya di sekolah, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tanya nih, Pak, selama ini apa yang Pak Huda lakukan di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran yang tentunya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, kemudian YouTube, TikTok, dan juga proses pembelajaran yang mengasihkan. Iya, sebenarnya sangat bagus sekali ya, Pak. Terus, mengapa Pak Huda tidak menggunakan buku teks? Menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah sangat termotivasi dan mengacu pada kurikulum itu. Itu menurut saya, Pak. Sebenarnya sudah bagus sekali Pak itu. Lalu, ketika Pak Huda menggunakan sumber-sumber lain, kira-kira apa hasilnya saat Pak Huda mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut, Pak? Memang sih, Pak, ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang optimal dalam mencapai capaian hasil belajar di kelas saya. Nah, kira-kira dari beberapa anak yang kurang optimal tersebut, menurut Bapak, kira-kira masalahnya apa ya, Pak? Mungkin menurut saya beberapa siswa tersebut kurang tertarik kali ya, Pak. Dengan menonton video pembelajaran seperti itu, mungkin mereka juga merasa bosan seperti itu. Mungkin bisa saja begitu, Pak. Kira-kira kalau boleh saya tanya ini ya, Pak Uda, pernahkah Pak Uda bertanya sekali atau beberapa kali pada murid Bapak tentang model belajar apa yang mereka sukai? Pernah enggak, Pak ya? Seingat saya itu saya tidak pernah. Karena apa, Pak? Karena itu saya pikir anak-anak tersebut di usianya yang masih anak-anak itu pasti suka dengan pembelajaran yang berbentuk video. Begitu, Pak. Tapi ternyata kelihatannya ada juga yang tidak senang, Pak ya. Iya, Pak Uda. Karena saya ngajar kelas 3, begitulah Pak. Makanya kita harus paham betul tentang karakteristik belajar anak-anak kita. Terus tadi Pak Uda juga cerita terkait perasaan takut dan tidak enak Pak Uda kepada kepala sekolah tadi. Bagaimana ya Pak ya? Terus terang ya, Pak, beberapa hari ini saya merasa sangat kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Saya takut kalau kepala sekolah tidak respect lagi kepada saya akibat kecewa dengan sikap yang saya lakukan kemarin. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Uda merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Uda tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan
Pak Huda memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung dan menyampaikannya pada salah satu rekan guru. Itu, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Jujur, saya ini masih merasa takut. Kira-kira saya akan mendapatkan surat teguran apa tidak ya, Pak? Loh, kenapa Pak Huda bisa berpikiran demikian? Apa mungkin ada sikap-sikap dari kepala sekolah yang selama ini membuat Pak Huda tidak nyaman atau bagaimana begitu, Pak? Sepertinya sih tidak ya, Pak. Beliau juga biasa-biasa saja. Dengan saya selama ini terlihat biasa. Nah, itu artinya kepala sekolah Pak Huda masih memberi toleransi akan sikap Pak Huda yang kemarin. Seperti itu, Pak. Dari apa yang sudah Pak Huda sampaikan tadi, sudah paham ya? Apa rencana Pak Huda ke depannya terkait proses belajar mengajar Pak Huda, kemudian selanjutnya akan melakukan apa? Mungkin saya akan memperbaiki sistem dalam mengajar saya, Pak, yaitu dengan menggunakan buku teks sebagai acuan tugas siswa, namun saya juga tetap memberi inovasi menggunakan model-model pembelajaran dari sumber-sumber belajar yang saya sediakan. Ya, intinya akan saya kombinasikan seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali Pak Huda. Keren sekali rencana Pak Huda. Tapi tadi Pak Huda juga bilang kan ya, seandainya mendapat surat teguran dari kepala sekolah, lalu apakah hal yang akan Pak Huda lakukan? Seandainya benar ya Pak ya. Jika benar saya mendapatkan surat teguran dari Pak Kepala Sekolah, mungkin saya akan melakukan yaitu introspeksi diri dan mempersiapkan diri untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Tapi jika tidak, saya akan melakukan apa yang telah disarankan oleh kepala sekolah saya, Pak. Karena kalau berpikir benar juga, kita kan harus tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar murid dengan karakteristik yang berbeda-beda, Pak ya. Iya, langkah yang Pak Huda ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Pak Huda. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah begitu Pak. Syukurlah Pak Huda sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Huda rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Huda lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Untuk hal itu ya Pak, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Huda untuk melakukan sebuah komitmen tersebut, Pak? Itu juga masih ada dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Itu ide yang bagus sekali, Pak Huda. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat segera terselesaikan, Pak Huda. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Nah, terima kasih untuk waktu mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang
saya sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Iya, amin amin. Sukses selalu ya Pak Huda. Terima kasih atas waktunya Pak Minto sudah mengganggu. Sama-sama Pak Huda. Saya pamit dulu ya. Alhamdulillah sudah dapat solusi. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek kucingnya oleh Pak Huda dan Pak Minto. Berikan aplaus yang luar biasa buat Pak Minto dan Pak Huda yang sangat luar biasa menampilkan sesi kucingnya pada kali ini. Setelah saya mengamati proses kucing pada hari ini sangat luar biasa. Karena menurut saya alur ceritanya itu sudah muncul semuanya, yaitu dari tadi tujuannya sudah terlihat, sudah nampak, terus identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya itu semuanya sudah sangat-sangat terlihat. Dan dalam dialog tadi yang disampaikan oleh Pak Huda dan Pak Minto, itu coach sendiri sudah memposisikan dirinya itu dengan tepat, yaitu tidak dominan dan tidak mengintimidasi, tetapi tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sedangkan Kuci itu bisa menyebutkan rencana aksinya pada dirinya, bagaimana dia merencanakan serta berkomitmen dengan rencananya tadi. Jadi sudah kucing yang luar biasa pada hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Huda dan Pak Minto. Demikian saya sampaikan, mohon maaf apabila dalam pengamatan saya kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.